Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, mausufun bi kulli kamalin, munazzahun an kulli naqsin, wa huwa jami'ul kamal, ghaniyun amman siwah. Wassalatu wassalamu ala as-sayyid al-kamil bil fadail alladhi khassastahu bil azal bisahibi jami'i sifatil kamaliyah munfaridi fi khalqihi wa khuluqihi bi ashrafi khususiyah al-habibil 'alil qadril 'adimil jah wa lam yakhluqil khallaqu khalqan mithlah la qablahu wa la ba'dahu afdal minhu wa akram manzilatahu inda hadrati sultanil mamlakatil ahadiyah wa ja'altahu wasitatul udhma li ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullahi amma ba'du. Hadratil muhtaram al-mukarramun, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para habaib, maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tidak berarti mengurangi hormat takdim kita kepada para beliau. Yang saya hormati khususnya Sahibul Bait, perintis daripada Riyadul Huda. Saya termasuk saksi melihat perjuangan beliau, ialah Bapak Haji Zainal Mustafa begitu semangat dan dalam merintis sarana-sarana pendidikan dan ibadah. Semoga Pak Zainal Mustafa diberi kesehatan zahiran wa batinan, dan diberi umur yang barokah, diberi putra putri beserta anak didik juga yang barokah, ilmunya manfaat fid din wad dunya wal akhirah. Juga yang saya hormati bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu kita banggakan, dan saya hormati bapak-bapak dari Forkominda, khususnya Bapak Bupati dan Bapak Dandim, Bapak Kapolsek serta Kapolres serta jajarannya. Panitia penyelenggara dalam rangka milad apa ini ya? Milad Riyadul Huda yang ke-25. Maka saya pribadi mengucapkan selamat atas milad yang ke-25 Riyadul Huda. Semoga mampu melahirkan generasi-generasi penerus yang mampu menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Al-Quran bukan sekadar dogma, tapi dogma yang ada di dalam Al-Quran sangat universal.
Dan kita mempelajari Al-Quran tidak semudah. Harus kita mempunyai konteks sehingga mampu menjabarkan ilmu apa yang ada di dalam Al-Quran. Sebab Allah Ta'ala sendiri sudah mengisyaratkan, qul law kanal bahru midada li kalimati rabbi ila akhiril ayat. Seandainya lautan ini aku jadikan tinta untuk menafsirkan Al-Quran, tidak mampu habis, setetes pun tidak ada. Maka saya berpendapat hebatnya di sini kul law kanal bahru. Mengapa pakai contoh lautan? Kalau kita melihat secara dohiriyah, lautan itu luas, terbentang. Poinnya apa yang kita lihat? Ya air laut asin. Selesai. Ternyata satu tetes yang menjadi tinta yang diumpamakan di dalam Al-Quran itu sendiri, ilmu Allah yang diberikan kepada laut itu sendiri sangat kaya ilmu. Pantas kalau laut itu dijadikan tinta, satu perbandingan untuk mampu atau tidak menafsirkan Al-Quran. Jelas tidak mampu. Coba kita ambil satu contoh. Lautan itu diberi oleh Allah Ta'ala garam. Ya kita hanya bisa mampu mengambil asinnya garam. Padahal garam apa yang ada di dalam lautan itu sendiri, gemerlapannya apa yang ada dalam laut adalah untuk mengembalikan pantulan-pantulan sinar ultraviolet yang terbentang luar biasa laut itu, sehingga tidak rusak airnya karena ultraviolet itu sendiri. Itu hebatnya. Yang kedua, setiap hayawan atau ikan yang ada di dalam laut ada dua hal. Yang pertama diberi sisik, yang kedua diberi lendir, kulitnya tebal. Yang diberi sisik kalau kita lihat di dalam akuarium lurus-lurus saja. Tapi coba kita perhatikan, pasti sisiknya membuka. Untuk apa? Untuk mengembalikan ultraviolet itu sendiri dari matahari. Yang tidak diberi itu diberi lendir yang kulit yang tebal, menapung. Perbedaannya yang bersisi mampu mengembalikan, yang tidak bersisi tidak mampu, hanya menapung. Makanya kalau beli ikan tongkol, cakalang, belut, lele, lendirnya itu tebal, tolong bersihkan yang baik karena kandungan ultravioletnya penuh di situ. Tidak asal mentas dari balong digoreng. Itulah. Belum yang lain-lain. Pengetahuan yang ada di dalam lautan. Dan hebatnya lagi, ada satu sisi yang terselip jarang terkupas. Ya maaf saja, bukan saya kuminter, sok pinter tidak. Tapi memang memerlukan
pengkajian secara ilmiah, karena gudangnya ilmiah Al-Quranul Karim. Apa di antaranya? Laut, bah. Kalau kita lihat ke pelabuhan, entah itu pantai utara ataupun pantai selatan, yang kita lihat kalau pantai selatan, aduh, gelombangnya besar, luar biasa. Pantai utara jelas kalah dibandingkan dengan pantai selatan. Apakah gelombang itu hanya semata-mata untuk menakutkan atau menunjukkan kebesaran laut itu sendiri? Tidak. Dengan gelombang yang besar itu, hasil karya kerja gelombang akan membawa endapan-endapan yang akan menjadi endapannya itu lapisan-lapisan bumi. Itu tidak yang di selatan, tidak yang di utara. Satu sisi lagi, kalau kita lihat laut ke pelabuhan, apa yang kita perhatikan? Ya paling sebagian, kapalnya besar-besar, menangkap ikannya luar biasa. Ada ikan tuna sampai 1 kintal lebih, ada lagi ikan hiu dan sebagainya dan sebagainya. Oke lah, bagus sekali kalau kita melihat itu. Tapi pernah tidak kita berpikir apa di antaranya? Kalau musim kemarau, per detik itu berapa kubik, berapa juta kubik yang masuk ke laut? Musim halodo umpamana, ya punten wae atuh, gaya setik. Berapa itu? Tidak bisa dihitung. Mungkin sampai miliaran kubik. Dari mulai Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, belum Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan lain-lainnya. Nah, kita bertanya, kalau musim hujan lebih daripada 1 juta kubik per detik, tidak mungkin dah, mesti jauh. Tapi hebatnya laut mempunyai pendirian, mempunyai jati diri. Ada makhluk-makhluk yang mempunyai jati diri. Apa di antaranya? Paling radiasi yang kena limbah daripada banjir airnya neng, paling jauhnya seberapa? Paling 3 kilo atau 3 mil. Koneng, tidak kuning tapi koneng. Itu hebatnya. Yang kedua, limbah bentuk apapun yang dibawa oleh banjir caah, bentuknya apa saja, tidak bisa ke tengah. Kata laut kalau bisa bicara, ngotorin gua saja lu mikir. Itu hebatnya. Tidak limbah dari kayu, awi, sampai ke bangkai-bangkai, semuanya minggir. Makanya pesisir jarang yang bersih. Karena apa? Mampu laut itu membersihkan diri, itu hebatnya. Nah, dari bersihnya itu luar biasa kok. Kalau dunia fakih itu dunal kulatan faukol kulatan, tidak bisa dihitung. Ada kritikannya sedikit, Pak.
Yang kritik siapa? Laut. Walaupun tidak berbicara. Apa diantaranya kritikannya? Air bah silahkan masuk ke laut semuanya, saya tabung, tapi jangan sekali-kali mampu merubah air asinnya, air tawar yang miliaran masuk ke laut tidak mampu merubah asinnya air laut. Berarti laut punya jati diri. Nah, kalau bangsa Indonesia seperti ini luar biasa. Tidak mudah terkena hoax, tidak mudah diadu domba, tidak mudah dipicu, tidak mudah dibenturkan. Karena apa? Indonesia mempunyai jati. Setuju? Jangan setuju saja, kerjakan. Gampang hari ngomong mah mudah. Aduh, setuju? Itu laut. Makanya tepat dibikin contoh oleh Allah Ta'ala. Ini laut kanal Bahru Midada. Apalagi yang menciptakannya. Loh, itu perbandingan yang luar biasa. Nah, dari itu semoga Riyadul Huda ini, harapan kita semuanya mampu melahirkan tokoh-tokoh yang berkualitas. Sudah tidak cerita lagi, udah cerita lagi bid'ah, syirik bid'ah, duh ketinggalan. Talqin, tahlil, maulud jadi omong ketinggalan. Bangsa lain sudah membuat nuklir dan lain sebagainya, alat-alat persenjataan, pertanian kita kalah. Ya Allah, negara subur seperti ini, makmur seperti ini. Waalaikumsalam. Beliau dari NTB, Fadl. Teruskan ya, tadi sampai mana lupa. Riyadul Huda. Menelurkan tokoh-tokohnya. Ya, menelurkan tokoh-tokoh yang luar biasa. Sallu ala Muhammad. Indonesia itu subur. Insya Allah 95% kekayaannya, kesuburannya serba hijau. Tapi aneh, terkadang saya tertawa sendiri. Yang susah kita, yang payah kita, yang dapat nama orang lain. Ya punten bae tuh. Di mana sebabnya? Kates teh, kates. Gedang. Mengapa harus itu? Kates California. Nasib teh. Melarat berarti. Jambu Bangkok, ayam Bangkok. Subur Indonesia. Ganti dong cinta Indonesia, jambu Indonesia, pisang Indonesia, kates Indonesia. Kalau bisa begitu semuanya, pertanian itu akan hidup di Indonesia. Loh, kita pakaian saja buatan Lives Bandung, Majalaya dikirim ke Singapura. Wah, sudah berubah. La ilaha illallah. Ini melenturnya kecintaan kita. Melenturnya terutama cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulnya, cinta kita kepada para aulia, cinta kita kepada tanah air. Maka dari itu, jadilah contoh yang baik seperti Wali 9.
Imam Ahmad rahmatillah mempunyai anak 11, satu pun tidak ada yang mentah. Sampai sekarang para bapak masih bisa memberi makan orang yang hidup. Benar, enggak guyonan saya. Coba lihat Gunung Jati aja lah satu. Masih bisa mempersatukan umat. Sebelah muslim punya kita, sebelah non muslim. Yang pakai lilin, pakai menyan, yang besar baik yang kecil. Dengan cara beliau lah, kita pun punya cara, dari tahlil yang paling berat sampai tahlil yang ringan sampai tahlil yang ngebut. Loh iya, satu kelompok terkadang la ilaha illallah, la ilaha illallah, di sebelahnya nih ikut begini, agak berat suaranya. Tapi yang lain lagi kablah illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang sebelahnya lagi kelompok lain illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada yang pasrah, itu tidak ada. Tidak ada yang ribut saling menyalahkan, tidak ada. Jadi saya pikir Maulana Syarif Hidayatullah di dalam kubur masih bisa mempersatukan umat, masih bisa mempersatukan bangsa, masih bisa membuat ekonomi kerakyatan. Di lingkungan Gunung Jati pasar luar biasa dari batik dan lain-lainnya. Kalau seandainya di Gunung Jati tidak ada Maulana Syarif Hidayatullah, mau jualan sama kuburan. Ini fakta, realita. Loh, masa orang sudah meninggal sekian ratus tahun mampu menyatukan umat, menyatukan bangsa, membangun ekonomi? Berarti kita ini ketinggalan dengan orang mati. Sadar atau tidak? Mau diakui atau tidak? Masih ribut saja. Nah inilah, itu satu contoh di antara salah satu wali 9, belum yang lain-lainnya dari Sunan Ampel dan sebagainya. Putra putri beliau tidak ada satupun yang mentah. Jadi manusia pilihan, manusia luar biasa. Menjadi penerus umat, penerus bangsa, yang sehingga tidak mengecewakan para ulama, para pendahulu yang mensyiarkan Islam di Indonesia, dan tidak akan mengecewakan para pejuang yang ikut menegakkan merah putih berkibar kembali. Karena apa? Di dalam merah putih itu ada 3 hal, bukan mitos. Memang tidak ada satu huruf pun di dalam merah putih. Ya kayak pohon-pohonan, kumis kucing, kan tidak ada tertulis saya kumis kucing, obat kencing batu, nggak ada. Apa ada tulisannya nggak? Nggak ada satu huruf pun, nggak ada. Coba. Tapi Allah Ta'ala memberi ilmu kepada manusia mampu menguak. Nah sama, di antara yang merah putih itu tadi ada 3 hal. Apa? Kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri. Nah itu bukan sembarangan. Itu satu contoh bagaimana menanamkan para pendahulu untuk mencintai bangsa ini. Sebab kadar bobot bangsa tersebut, cintanya kepada tanah airnya tergantung kecintaannya kepada bangsanya. Kalau cinta kepada bangsanya merosot, cintanya kepada tanah airnya makmumah. Itu takarannya di situ. Coba. Nah, untuk membina, untuk membangun, coba kita perhatikan zaman penjajahan. Zaman penjajahan pemerintahan Hindia Belanda pada waktu itu rata-rata benderanya bendera penjajah. Tapi ulama kita, tokoh-tokoh kita tidak kalah. Tokoh-tokoh kita tidak kalah. Walaupun berhadapan dengan kenyataan
punten di dia juga masih ayah juga hente, lama di Pekalongan masih ayah kene. Maaf bahasa Inggris sebentar. Apa diantaranya ketika membangun rumah? Coba kalau bangsa kita pada waktu itu zaman penjajahan berani pasang merah putih, wah pulang nama itu. Tapi ini ulama al-arif billah, bagaimana cara membangunnya? Ketika membangun rumah, sebelum ada reng usuk, kasih janur, tiwu, pare, pisang, masih ada enggak kira-kira itu? Sebagian sudah hilang ya. Hah? Masih ada enggak Pak di sini? Benar. Wah, sebagian ya. Lalu dipasang merah putihnya dibulatkan. Ada kan? Ya. Kasih janur, padahal janur itu kuning cantik gitu. Tiwunya sama, arandemennya masih 7, parinya masih koneng, betul-betul luar biasa. Pisangnya. Nah, untuk masang merah putihnya pakai selamatan, panggang ayam, kalau Jawa Tengah ingkung, doa. Seumpamanya Belanda liwat ingin tahu begitu, wah jawab, oh, no, culture, bukan apa-apa. Dan ditangkap. Karena dianggapnya itu kultur. Itu cara strategi membangun nasionalisme, cinta bangsa, cinta tanah air dari dalam rumah, bukan di luar rumah. Kalau di luar rumah bendera penjajah. Tapi kalau dari dalam, dari batinnya bangsa ini dibangun oleh para beliau. Luar biasa. Yang menjadi pertanyaan, kalau janur itu cepat-cepat tidak dipasang usuk sama reng, kira-kiranya kepanasan terus, janur itu layu tidak? Layu kan? Parinya gimana? Yang koneng bagus gitu jadi coklat kering. Pisangnya asak mateng. Kelapanya gimana? Berubah, semua berubah. Kira-kiranya merah putihnya berubah tidak? Nah itulah Indonesia harusnya. Tidak mudah terpengaruh, filosofi yang ditanamkan luar biasa. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah paham kok.